sopan. Gimana caranya untuk memantapkan niat dalam hati untuk berjihad keluar dari pusaran riba. Kadang tersirat dalam hati ada perasaan lelah yang dijalankan untuk keluar dari perusahaan riba. 2 tahun berjalan, saya juga mau jual aset, pengen keluar dari pusaran riba, nyatanya belum laku-laku untuk dijual. Kan itu minta doanya dari Buya sama jemaah juga, mudah-mudahan aset yang saya mau jual cepat laku. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertanyaan yang kedua, kenapa riba itu diharamkan? Dulu perasaan saya waktu menjalankan atau meminjam uang ke bank saling menguntungkan. Nyatanya Allah dalam Al-Quran berfirman, riba itu haram. Minta penjelasannya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya syariat Islam, kenapa riba diharamkan? Karena riba itu, maka kalau bicara riba itu bukan harus ada kerugian. Yang jelas riba itu haram karena sudah disebutkan haram. Ada riba yang tidak dirugikan, tapi haram. Akan tapi riba ini, kalau dibuka, itu luar biasa. Jadi senjata yang luar biasa bagi si kaya untuk mencekik. Kesempatan dalam kesempitan. Jadi kalau ada orang fakir, ngutang seneng dia. Lumayan. Ini nanti tambah duit terus dan berkembang. Akhirnya hidup tidak indah. Karena orang butuh sangat banyak. Sehingga langsung dipangkas oleh Islam. Dalam irama tolong menolong, jangan sampai ada sesuatu yang lebih di sana. Karena ini adalah pembuka kejahatan buat kamu. Sehingga dalam utang piutang apa kata Al-Quran? Jika Anda meminjamkan kepada seseorang, orang tidak akan pinjam kepada Anda kecuali karena hajat. Karena hajat di saat dia tidak mampu, tidak boleh Anda memaksa dia untuk membalikan utang. Karena Anda pada dasarnya meminjamkan karena Allah. Lalu apa? Dia nggak mampu bayar. Fanadhiratun masalah. Anda diperintahkan untuk memberikan tempo. Karena apa? Menghindari mencekik saudaranya. Sehingga bahasa Anda sendiri dari dulu Anda tahu lintah darat itu siapa? Ayo. Ya orang yang seperti itu. Bahasanya pun serem ya. Tapi orang memang kadang-kadang yang serem-serem sekarang kan jadi tantangan ya. Itu sebetulnya itu sebenarnya. Karena posisi Anda, posisi seorang lagi nyaman, maka dia oke-oke saja. Coba yang terjepit itu. Anda jangan, artinya Anda ini terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Bagi Anda, harapan Buya adalah Anda ingin hijrah bukan karena terjepit. Makanya kami berharap kepada Anda, berhijrahlah selagi Anda di atas. Anda tidak ada kerugian. Anda tidak ada ini, wah hijrah, itu baru istimewa. Tapi ada orang hijrahnya setelah kejepit, ya nggak ada masalah, masih diberi kesempatan Allah hijrah istimewa. Yang nasibnya adalah sudah begitu ada orang kejepit malah nambah lagi, saya pengen dijepit lagi, dikencet lagi. Itulah orang jatuh ketimpa tangga, tangganya besi karat gitu. Nah ini, jadi terima kasih Anda baik sekali. Masya Allah. Jadi begitu, karena memang pertama kalau keharaman jangan ditanya kenapanya. Selagi Allah mengharamkan pasti ada sesuatu yang cuman hikmahnya. Tapi sandaran keyakinan kita bukan karena ini. Mungkin ada berkata, ini saya enjoy saja kok, saya jual beli aman, saya pinjam-pinjam halal riba, nggak ada masalah. Nggak orang ngomong begitu. Ya kan? Kalau sudah menentang Allah akan dihukum oleh Allah suatu ketika nanti. Jadi larangan dari Allah hendaknya kita yakin itu sebagai larangan. Nggak pernah tahu. Misalnya, kenapa babi diharamkan? Setelah itu ditemukan masalah ini. Enggak, bukan karena itu. Bukan karena ada cacing pita segala. Bukan karena itu. Karena haram sudah. Seperti halnya dalam pernikahan. Kenapa nikah dengan saudara, dengan adikku nggak boleh? Nah, itu jangan bertanya. Kan saya perempuan juga, saya ini. Kan dulu kan ada pernikahan inset dalam dulu orang dulu kan yang ada. Nggak usah banyak istri, dilarang sudah. Tapi dia cantik, saya ganteng, saya baik, biar harta ayah ibu saya nggak kemana-mana. Bisa saja Allah saya begitu kan? Tidak. Selagi diharapkan oleh syariat, tentu ada di balik itu sesuatu yang agung, patuh dengan syariat. Riba haram sudah, harga mati jangan. Nah, kemudian setelah itu riba, bisa saja orang urusan dengan riba di saat darurat. Cuman sekarang orang main di darurat, dikit-dikit jadikan darurat. Ini kan masalah lagi ini. Akhirnya nggak keluar dari riba. Anda istimewa, Anda ingin keluar. Baik sekarang kita balik. Ini pertanyaan yang kedua, jangan didahulukan dulu. Anda sudah yakin riba haram, sudah jangan banyak tanya. Kalau Anda ingin tobat. Kalau Anda masih tanya lagi, nggak akan tobat nanti, bahaya ini. Anda tidak usah bertanya kenapa riba haram. Sudah, saya mau hijrah. Sebab kalau Anda mau hijrah,
kemudian Anda dibisiki riba tidak haram, Anda balik lagi tidak jadi hijrah. Ngapain juga saya hijrah? Pastikan sudah Anda akan hijrah dan insya Allah Anda sukses. Lihat hari ini, setelah ini hati Anda akan tenang. Kemudian untuk hijrah, itu kembalilah Anda berpikir tentang masa dulu Anda waktu kecil. Anda punya apa? Dilahirkan tanpa sehelai benang di baju Anda. Anda nggak punya apa-apa dan sebagainya. Allah beri ibu yang baik, lalu merawat Anda pakai baju. Allah beri ayah yang baik. Terus. Maksudnya apa? Cara hidup yang dirubah. Cara hidup dulu yang dirubah. Yang ingin hijrah, jangan bicara tentang hijrahnya dulu. Anda rubah cara hidup Anda. Mungkin waktu itu Anda seorang pengusaha besar dan sebagainya, biasa makan di resto terus tiap hari, setiap minggu 2 kali, 3 kali. Sekarang harus Anda berani beramas. Saya besok jalan bareng-bareng, kita ke kebun mana, kita ngeliwat bersama. Yang sangat sederhana, coba sayur kecipir sama kacang panjang, kelapa diparut, ditabur garam sedikit, kemudian dikasih telur ikan asin di atasnya, kemudian hanya 1 tungku saja, sama panci 1, nasi, beras sama air agak banyak sedikit. Kemudian setelah itu kalau sudah airnya mulai habis berarti mulai matang, namanya nasi liwet. Ditumpangin di atasnya tadi cipir yang dipotong-potong sama kacang panjang, kasih kol sedikit sama taruh di atasnya, sambil ngiler mau makan pagi-pagi ini. Kemudian setelah itu kita pergilah, kita ngobrol di kebun sana, ngelihat keadaan pondok, lalu setelah itu balik lagi. Kita balik, apalagi ada intipnya. Saya pikir saya pegang begini, kayak umi saya dulu, intip saya begini, itu rasanya jadi gurih, enak banget. Mengan intip sudah kenyang, sudah. Itu adalah habis itu kita sendawan, misalkan, alhamdulillah. Lalu nak tidur. Hidup itu sederhana, gak usah pusing-pusing. Yang repot diri kita sendiri bikin repot. Harus pakai mobil ini, harus pakai gini, harus pakai baju merek ini, harus pakai. Kenapa? Mereknya kain kafan, sama dengan Anda sama nanti matinya. Kain kafan mereknya. Dan sebesar apapun dunia yang kita raih, tetap akan kita tinggalkan. Maka jangan sampai di saat kita diuji Allah dengan kekurangan, tersiksa dengan itu semuanya. Kan kebodohan kita. Maka di sana banyak orang bahagia, jujur. Ada enggak orang bahagia nggak punya apa-apa? Kita melihat orang di kampung itu subhanallah. Dia tuh gaji sehari untuk makan sehari. Tapi kayak kalau ngobrol kayak nggak habis-habis beritanya. Sampai kita mikir, ngomong apa aja sih Bu itu? Sama suaminya. Habis jalan di pematang sawah itu cerewet tuh. Sampai dorong-dorongan sama suaminya untuk jegur gini. Tebut. Yang banyak duitnya itu di bandara 2 jam nggak ngobrol dia. Main HP masing-masing. Keindahan itu adalah dari hati yang menerima dengan apa yang Allah berikan. Jadi pertama, kalau pengen hijrah, rubah cara hidup Anda. Kalau di sini belum dirubah, Anda akan semakin tersiksa nanti. Setan akan berisik, balik aja lah lagi. Rumah ngontrak tidak ada masalah. Memang kita semuanya bukan ngontrak, dipinjem ya. Segede apapun rumah itu akan, coba. Kalau Anda berpikir, kalau Anda buang, Anda di kereta api mau buang ke mana? Kaca itu. Yang Anda buang kira-kira barang, ada suruh milih, barang murah, harus Anda buang. Yang murah, ini ada. Pokoknya harus dibuang ke sana. Kalau tidak buang nanti kamu akan ditembak. Ada roti harga 10.000, ada jam 200.000, ada handphone 1 juta. Pilih mana? Pokoknya buang. Yang paling mau? Buang. Ditinggal. Kenapa? Kalau yang saya tinggal, yang kan mahal ya kalau jam. Sama. Kalau rumahnya gede, itu kan mati ditinggal. Mestinya nyesel, gede rumahnya. Kalau kecil, ngontrak lagi balik sama yang punya. Berpikir, cuman kan kita punya hawa nafsu. Kita punya hawa nafsu, pengen rumah gede dan sebagainya. Maksudnya kita berpikir, cara hidup seperti itu. Hidup yang dirubah. Nggak usah gengsi dah kita pakai baju. Anda beli di Mekah sana baju. Ternyata buatan Tegal Gubuk tuh. Jahitannya orang Cirebon. Ibaratnya begitulah. Jadi biasakan dengan kesederhanaan itu membantu Anda untuk tobat. Jangan gengsi dengan baju sederhana, dengan motor. Allah indah. Yang menjadikan mulia. Tadi kita sebutkan Abu Hurairah melarat loh ya. Tapi tidak pernah dia rendah. Imam Nawawi melarat. Sayyidina Imam Ali, bagaimana seorang yang sangat mulia diambil menantu Rasulullah. Dia punya kerjaan, di antara kerjaannya adalah nurunkan korma. Tukang naik pohon kelapa kalau di sini. Allah, tapi apakah ngurangi kemuliaan? Tidak. Dan setelah itu, insya Allah yang bakat dulu dengan bisnis, insya Allah Anda akan percaya setelah ini, istiqomah, cara hidup yang perlu dirubah. Keyakinan riba adalah haram, cara hidup yang akan dirubah, Anda hijrah begitu mudahnya. Dan fahamkan kepada sanak kerabat dan saudara, siapapun yang dirindukan oleh Allah untuk hijrah, biarpun belum sempurna, maka dia telah dimasukkan ke wilayah aman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini,
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.